Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dengan kemunculan Tetua Lee, Chaelem Hughes ingin Harvey York mengundurkan diri sebagai perwakilan aliansi bela diri negara H. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini. Inilah kisah Bang Harvey chapter 6330 sampai 6335. Chapter 6330. Charlotte Paget tidak berbicara, tetapi terkadang, tidak berbicara juga mewakili suatu sikap. Dia memandang Harvey York dengan sedikit penyesalan. Dia jelas merupakan perwakilan dari aliansi bela diri negara H, dan dia telah memberikan kontribusi besar kepada aliansi bela diri negara H. Tetapi karena mereka akan membentuk partial untuk keuntungan pribadi, mereka telah jatuh ke titik di mana dia menjadi sasaran di mana-mana hari ini. Perwakilan York ini benar-benar menyedihkan. Harvey York tidak melihat pikiran Charlotte Paget, dia berjalan keluar dengan tangan di punggungnya saat ini. Charlotte Paget, apakah di matamu, aku takut aku akan mati hari ini? Sayangnya, tidak ada dari kalian yang mengerti sedikit pun. Jika aku begitu mudah untuk dikalahkan dan sangat mudah untuk diinjak-injak di tanah. Kalau begitu aku tidak akan bisa duduk di posisi ini. Tidak ada cara untuk membantu Liga Aliansi Bela Diri Negara H menjadi salah satu dari 5 anggota Dewan Eksekutif Liga Aliansi Bela Diri Dunia. Ini terlalu kecil. Charlotte Paget sedikit kesal ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Perwakilan York, aku tahu bahwa kamu telah banyak berkontribusi. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kredit ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dalam aliansi bela diri negara H? Anggap saja Chaelem Hughes bukan masalah. Tetapi Sekte Huning Bar sudah tertanam kuat di dalam Serikat Bela Diri Negara H. Dan selama ratusan tahun, mereka telah menikah dengan tempat suci seni bela diri lainnya. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang di tempat suci seni bela diri mengenakan celana yang sama. Di mata orang-orang ini, apa yang ingin mereka lakukan tidak lebih dari sebuah kata. Dan kamu adalah perwakilannya. Dengar, kamu adalah perwakilan mereka. Jika kamu tidak patuh, kamu tidak bisa mewakili siapapun. Bagaimanapun, jika kamu berselisih dengan Sekte Huning Bar dan tempat-tempat suci seni bela diri utama bergabung untuk menanganimu, dapatkah kamu benar-benar memegang posisimu sebagai perwakilan?" Harvey York melirik Charlotte Paget dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu adalah pelobi mereka? Apakah kamu mencoba meyakinkanku sekarang?" "Tidak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Charlotte Paget berkata dengan serius. "Meskipun aku adalah murid inti dari Tanah Suci Seni Bela Diri, orang tuaku adalah orang biasa. Adalah hal yang baik bagiku bahwa seseorang sepertimu ada di posisi itu. Tapi selama bertahun-tahun, aku telah melihat terlalu banyak hal di dalam aliansi bela diri negara H. Seringkali, bukan karena kamu adalah arogansi surga, atau kamu kuat, dan kamu dapat mencapai tujuanmu. Dunia bawah itu seperti seni bela diri. Bertempur dan membunuh itu adalah hal biasa, dan tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Kecanggihan perasaan manusia adalah dasar dari dunia bawah. Jadi, perwakilan York, aku menyarankanmu. Setelah masuk sebentar, jangan keras kepala." Melihat ekspresi serius Charlotte Paget, Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku. Sayang sekali aku tidak lebih dari orang yang keras kepala. Tempatku yang lain juga sangat sulit." Ada ekspresi malu dan marah di wajah Charlotte Paget. "Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu menggodaku." "Menggodamu? Tidak ada." Harvey York menggelengkan kepalanya. "Maksudku, tamparanku sangat keras. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Di depanku, apakah itu penatua atau siapapun, tidak ada gunanya sama sekali. Jika mereka berbicara dengan baik, aku akan menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Jika mereka berbuat jahat, aku tidak keberatan memberinya beberapa tamparan sama sekali. Biarkan dia mengerti untuk tidak berani memprovokasiku." Setelah selesai berbicara, Harvey York mengabaikan Charlotte Paget yang ragu-ragu untuk berbicara. Dia membawa tangannya di punggungnya dan masuk dengan acuh tak acuh. Chapter 6331. Aula Dalam. Dekorasi aula bagian dalam gedung opera cukup elegan. Beberapa lukisan dan kaligrafi tergantung di dinding. Perabotan diukir dengan suasana kelas atas, keanggunan dan konotasi sederhana. Dapat dikatakan bahwa tempat ini terlihat kuno, tetapi ternyata sangat artisteka. Pada saat ini, sofa di kedua sisi aula dalam sudah penuh dengan orang. Gaspar Lee duduk di kursi pertama di sebelah kiri saat ini, dan di seberangnya adalah Chaelem Hughes dengan ekspresi setengah tersenyum. Selain itu, kursi lain juga penuh dengan orang, dan masing-masing orang ini memiliki ekspresi arogansi dan memandang Harvey York dengan ekspresi lucu. Jelas, setelah orang-orang ini masuk, mereka sama sekali tidak berencana untuk memberi Harvey York tempat. Mereka akan memberikan tamparan di wajah Harvey York.
Bagaimana kalau kamu adalah perwakilan aliansi bela diri negara H? Datang ke wilayah kami, bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Kamu hanyalah kentut. Bajing. Harvey York benar-benar menganggap dirinya serius. Dari sudut matanya, dia menangkap Harvey York berjalan masuk, tetapi Gaspar Lee sengaja membuka mulutnya. Aku sudah memintanya masuk, dan dia masih berlama-lama di luar. Apakah dia tidak menganggapku serius, atau dia terlalu merasa benar sendiri? Tidak ada aturan sama sekali. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Kamu masuk lebih lambat, ada orang seperti itu. Sambil berbicara, Gaspar Lee menepuk meja kopi di sampingnya dengan tangan kirinya, dan segera meja itu berubah menjadi bubuk. Ini tidak hanya untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi juga untuk menamparkan wajah Harvey York. Aturan aliansi bela diri negara H. Kerusakan properti publik, 10 kali ganti rugi. Harvey York melangkah maju pada saat ini, dan berjalan ke tengah aula dalam dengan ekspresi tenang. Sebagai seorang pejabat senior, mengetahui hukum dan melanggar hukum adalah kejahatan kelas 1. Aku memutuskan sebagai perwakilan agar kamu membayar kembali 100 kali lipat. Benda ini bernilai $140.000, dan ingat untuk meninggalkan $14 juta sebentar. Kalau tidak, jabatanmu akan segera berakhir. Aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Gaspar Lee arogan, tetapi Harvey York bahkan lebih arogan darinya. Gaspar Lee ingin menamparkan wajah Harvey York, tetapi Harvey York malah meninju wajahnya secara langsung. Harvey York, kamu terlalu lancang. Kamu bisa mengatur pria besar seperti Tuan Lee. Bisakah kamu menghukumnya? Kami di Tanah Suci Seni Bela Diri mengenal Tuan Lee, dan kami harus memanggil senior kita dengan hormat. Sudah berapa lama sejak kamu bergabung dengan aliansi bela diri negara H? Apakah kamu merasa benar sendiri? Apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sebagai seorang tuan? Kamu pikir aku takut padamu barusan? Chaelem Hughes berbicara dengan aneh pada saat ini. Pria dan wanita muda yang duduk di kursi juga menatap Harvey York dengan niat membunuh saat ini. Orang-orang ini adalah generasi muda yang berdiri di sisi Chaelem Hughes. Masing-masing dari mereka bukan hanya generasi kedua aliansi bela diri, tetapi juga semua pesolek. Mereka sama sekali tidak diyakinkan oleh Harvey York, orang luar yang tiba-tiba berada di posisi tinggi. Chaelem, aku ulangi. Bersikap sopan kepada perwakilan York. Gaspar Lee berbicara dengan aneh pada saat ini, dan kemudian menyipitkan mata ke Harvey York. Perwakilan York, dalam nama, adalah pemilik bersama tempat suci seni bela diri utama. Pada zaman kuno, itu adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Karakter seperti itu ditakdirkan untuk berdiri di atas bahu jutaan orang. Apakah ini sesuatu yang bisa ditantang oleh murid biasa sepertimu? Bahkan jika kamu adalah orang yang paling potensial di generasi muda kita, siapa yang paling mungkin untuk memimpin aliansi bela diri negara menuju kejayaan? Kamu tidak memiliki kualifikasi ini kan? Chapter 6332. Gaspar Lee berpose saat ini, memarahi Chaelem Hughes sebagai senior. Namun, ketika dia menegur, ada nada sarkasme yang tak terlukiskan, yang tampaknya sangat tidak puas dengan Harvey York. Mendengar kata-kata Gaspar Lee, orang-orang muda yang mengira mereka arogan dan menyendiri semuanya memicingkan mata ke Harvey York saat ini. Meskipun mereka telah mendengar tentang sepak terjang Harvey York, mereka juga tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Namun, orang-orang dari tempat suci seni bela diri utama ini, yang dikenal sebagai 10 talenta muda teratas, masih memiliki semacam keunggulan diri sendiri secara psikologis. Mereka selalu merasa bahwa mereka yang berasal dari tanah suci seni bela diri adalah bakat seni bela diri yang sebenarnya. Kaki berlumpur Harvey York, tidak peduli dalam hal latar belakang atau bakat, ditakdirkan untuk tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan Chaelem Hughes, yang baru saja menderita kerugian, masih menyipitkan mata di Harvey York pada saat ini, dan berkata, Senior Lee telah memberiku pelajaran. Meskipun aku adalah tuan muda dari Huningbar di Tanah Suci Seni Bela Diri, aku adalah salah satu dari 4 raja surgawi dari generasi muda. Tapi di depan perwakilan York, aku bukan apa-apa. Perwakilan York, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Dia hanya mengatakan permintaan maaf, tetapi Chaelem Hughes memiliki sikap arogan dan mendominasi. Semua orang dapat melihat bahwa ini hanya asal-asalan. Adapun orang-orang muda lainnya, mereka semua memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa dibuat Harvey York dalam keadaan seperti itu. Permintaan maafmu tidak berarti apa-apa bagiku. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara perlahan, suaranya tanpa emosi sedikitpun. Melihat orang-orang sepertimu, ini pertama kalinya aku datang ke Walsing. Aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Sebagai perwakilan, aku tidak akan peduli padamu. Tapi ingat, hanya kali ini. Sekali lagi, menurut aturan aliansi bela diri negara H, jika kamu mengulanginya, kamu akan dihukum. Anak-anak, apakah kamu mengerti?
Setelah mengatakan ini, Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Arthur Campbell, tetapi melirik Gaspar Lee dengan setengah tersenyum, dan melanjutkan dengan ringan. Tentu saja, jika ada orang tua yang ingin ikut campur, dia juga harus diperlakukan sama. Hanya wajah tua dan tangan kotor. Jadi aku harus menyiapkan beberapa sarung tangan sekali pakai. Harvey York menghela nafas dengan emosi, melihat telapak tangannya, dan tampak sangat jijik. Ini adalah penghinaan diam-diam. Wajah Gaspar Lee benar-benar sudah dipukuli, dan dia tidak menyukainya. Plak. Wajah CLM Hughes tenggelam. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Gaspar Lee juga memiliki wajah dingin. Bajing kecil, katakan lagi. Harvey York berkata dengan ringan. Tidak bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Demi telingamu yang rabun, aku akan mengatakannya lagi. Jika ada orang tua yang ingin ikut campur, dalam kasusku, mereka harus diperlakukan sama. Tentu saja, itu termasuk kamu Tuan Lee. Apakah sudah jelas? Apakah kamu mengerti? Kamu. Gaspar Lee hampir muntah darah, dan ketika dia menamparkan sandaran tangan dengan tangan kirinya, dia melompat ke depan. Tuan Lee. Pada saat ini, Charlotte Paget melangkah maju dan mencegah Gaspar Lee dengan wajah pucat. Perwakilan York diundang ke sini hari ini karena ada urusan yang harus dibicarakan. Tolong juga utamakan situasi keseluruhan. Setelah selesai berbicara, Charlotte Paget menatap Harvey York dengan sengit. Jelas, Charlotte Paget percaya bahwa dalam hal keterampilan, kekuatan, prestise dan energi Gaspar Lee bukanlah lawan bagi Harvey York. Jadi dia berharap Harvey York bisa menyadari hal ini. Chapter 6333. CLM Hughes mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia mendengar kata-kata itu. Charlotte Paget melirik Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, Tuan Lee, Nona Paget berkata benar. Hari ini, kami telah mengundang perwakilan York untuk bertemu. Kami memiliki hal penting untuk didiskusikan. Perwakilan York telah membuat masalah dan masalah di sini, hanya ingin menyabotase pertemuan ini. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk pergi. Mendengar kata-kata CLM Hughes, Gaspar Lee juga menjadi tenang, tetapi meskipun demikian, dia melirik Harvey York dengan dingin dan berkata, Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ketika aku bermain-main di dunia bawah, kamu masih bermain lumpur di pinggir jalan. Harvey York berkata dengan ringan. Kalau begitu, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu menunjukkannya kepadaku? Bagaimana kamu bisa begitu bangga digunakan sebagai penembak di usiamu? Aku pikir kamu hanya sombong. Kamu. Gaspar Lee hampir muntah darah mendengar kata-kata Harvey York. Apa kamu? Aku? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, atau kamu ingin kentut keluarkan saja. Jika tidak, aku akan pergi. Aku akan pergi ke KFC Crazy Thursday sebentar lagi. Itu dibeli oleh orang lain, bisakah kamu bertanggung jawab? Sekelompok orang sangat kesal dengan Harvey York. Mereka telah melihat seseorang yang tidak memberikan wajah, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang bahkan tidak memberikan wajah sama sekali. Gaspar Lee berhasil menekan amarahnya, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Katakan sesuatu. Harvey York, aku mendengar bahwa ketika kamu berada di Fruitwell, kamu menggunakan konspirasi untuk menyapu talenta India. Dan kamu berkonspirasi untuk mendapatkan identitas perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Biarkan aku memberitahumu. Aliansi Bela Diri Negara H selalu menjadi organisasi yang jujur. Organisasi seperti itu tidak boleh memiliki kekurangan. Jadi, aku ingin kamu menjelaskan masalah ini dengan jelas. Ketika dia mengatakan ini, wajah Gaspar Lee penuh dengan kemarahan dan kesombongan. Konspirasi. Jelaskan dengan jelas. Harvey York berbicara dengan ringan. Siapapun yang mengira, aku menggunakan konspirasi dan trik, biarkan dia melawanku. Jika aku tidak bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan, bahkan jika aku kalah, aku bisa memberinya posisi perwakilan secara langsung. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Gaspar Lee menjadi cerah. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kebahagiaannya, Harvey York melanjutkan. Tetapi jika itu bukan lawanku, aku akan menghapuskannya. Satu persatu, aku akan membuang kalian. Dan aku berjanji bahwa mereka yang telah dihapuskan olehku akan berbaring di gerbang dan menjadi pengemis selama sisa hidup mereka. Sekarang, siapa yang akan melawanku? Kalian bisa maju satu persatu atau bersama-sama. Harvey York awalnya berpikir bahwa tidak peduli apa yang ingin dibicarakan pihak lain, jika mereka memiliki sikap yang baik, bukan tidak mungkin untuk berbicara dari hati ke hati. Jika kondisinya baik, dia bisa melepaskan mereka.
Tetapi ketika Gaspar Lee dan yang lainnya membuka mulut, mereka malah membuat Harvey York seperti orang yang bersalah. Bagaimana Harvey York bisa memberi mereka wajah? Jika dia tidak menamparkan wajahnya secara langsung, dia tidak bukanlah Harvey York. Harvey York, siapa yang kamu ancam? Gaspar Lee menamparkan sandaran tangan lagi. Kami memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kemenanganmu di Floodwell adalah konspirasi. Kami juga tahu bahwa kamu berkolusi dengan Zoe Garcia dari Talenta India. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa mengusir talenta surgawi India? Jelas, banyak orang di Tanah Suci Seni Bela Diri merasa bahwa Harvey York bisa menang dengan sangat rapi setelah menyuap Zoe Garcia, dan mungkin dia diracun. Jika tidak, Harvey York, seorang pria tanpa rambut, apakah dia memiliki kemampuan? Chapter 6334. Aku akan mengatakannya lagi. Harvey York tersenyum dengan acuh tak acuh. Siapapun yang berpikir bahwa aku tak terkalahkan ketika aku berada di Floodwell, datang dan tantang aku. Aku di sini. Lakukan jika kamu bisa. Atau apakah kamu harus membiarkanku melakukan 3 gerakan terlebih dahulu? 100 juta dalam satu gerakan bukan hal yang mustahil untuk dibicarakan. Kamu. Gaspar Lee jelas melihat bahwa Harvey York tidak cukup baik. Tidak ada gunanya mencoba menekan Harvey York dengan kecurigaan dan penculikan moral. Orang ini berbicara sepatah kata pun. Yang kuat dihormati. Tapi nyatanya, di dunia seni bela diri, tinju besar memang kata terakhir. Adapun kemampuan Harvey York pada akhirnya, Gaspar Lee memiliki beberapa ide di hatinya. Jika orang-orang muda ini di lapangan menembak, kecuali jika mereka pergi bersama, jika tidak, dalam kasus pertempuran sendirian, tidak ada dari mereka yang akan menjadi lawan Harvey York. Adapun Harvey York, orang ini sangat kejam, dan dia benar-benar akan melakukannya. Jika dia dengan santai membuang beberapa kata, bagaimana Gaspar Lee akan menjelaskannya saat dia kembali? Dia datang hari ini untuk membuat Harvey York turun tahta, bukan ke pengadilan kematian. Memikirkan hal ini, Gaspar Lee menarik napas dalam-dalam, menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata, "Oke, Harvey York. Karena kita semua duduk berseberangan. Kalau begitu mari kita bicara tentang beberapa hal. Kali ini, Aliansi Bela Diri Negara H mengadakan konferensi seni bela diri. Tujuannya adalah untuk memilih yang terkuat dari generasi muda melalui konferensi seni bela diri untuk mewarisi posisi perwakilan. Kalau begitu biarkan seni bela diri negara H kita dibawa maju di dunia. Sederhananya, kami membutuhkanmu untuk turun takhta secara sukarela. Aku tahu ini tidak adil bagimu, tetapi hal-hal di dunia ini tidak pernah adil. Tentu saja, selama kamu bersedia mengambil inisiatif untuk turun tahta dan menjadi seorang bijak, Aliansi Bela Diri Negara H tidak akan membiarkanmu menderita." Gaspar Lee mengetuk meja dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Tetapi jika kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, kamu harus memegang posisi perwakilan ini. Kalau begitu, aku khawatir kamu juga tidak akan berakhir dengan baik. Kamu harus tahu bahwa aku di sini untuk mewakili tidak hanya diriku sendiri, tetapi juga semua tempat suci seni bela diri di bawah Liga Aliansi Bela Diri Negara H." Harvey York berkata ringan, "Jika kamu ingin aku turun tahta, tidak ada masalah. Hanya ada satu syarat. Aliansi Bela Diri Negara H akan dihapus posisinya sebagai salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Persatuan Bela Diri Dunia. Kapan itu akan dihapus? Itu saat aku akan turun tahta." "Kamu lancang." Gaspar Lee menggigil karena marah. "Apakah kamu punya rasa malu? Apakah kamu memiliki rasa moralitas publik? Posisi dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Dunia diperoleh oleh senior kami dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H dengan upaya yang sungguh-sungguh. Kamu mengatakan untuk menurunkannya." Harvey York berkata ringan, "Maaf, jika aku ingat dengan benar, aku yang mengambil posisi ini. Jika aku ingin membuang sesuatu kembali, aku bisa membuangnya secara alami. Menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, melihat angin dan kemudi, apakah kamu masih akan menggunakan kebenaran leluhur untuk menekanku? Aku bisa memaksa Aliansi Bela Diri Dunia untuk menerima kita, dan sekarang aku bisa membiarkan mereka menghapus posisi Aliansi Bela Diri Negara H. Apakah kamu mengerti?" Gaspar Lee mendengus dingin. "Terus terang, kamu hanya mengambil sedikit pujian dan ingin meminta keuntungan kan? Ayo, ini dia. $14. Kamu akan makan KFC Crazy Thursday kan? Ambil uangnya. Dan keluar." Ketika kata-kata itu jatuh, Gaspar Lee mengeluarkan $14 dan melemparkannya ke depan Harvey York.